Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja BPK dalam jabatan angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurlaila Dewi, mahasiswa BPK dalam jabatan angkatan 2 tahun 2021 di Universitas Negeri Gorontalo dengan nomor ujian 2021201987. Pada kesempatan hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja BPK dalam jabatan angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 1 kelas 5. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya Yes. Alhamdulillah, semoga semuanya anak-anak dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Siapa yang berani memimpin berdoa? Mas Cahyo, silakan Mas Cahyo, teman-teman yang ingin berdoa. Siap, doa mulai. Doa selesai. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Tidak ya, alhamdulillah semuanya masuk semua. Anak-anak tadi sebelum masuk ruang kelas sudah mencuci tangan memakai sabun atau belum? Sudah. Dari anak-anak, berusaha tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan anak-anak agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik, bulan ini tepatnya pada hari Selasa kemarin, 17 Agustus 2021, bangsa Indonesia sedang merayakan apa anak? Hari ulang tahun apa? Kemerdekaan Indonesia, betul, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Bisa tanya siapa dari anak-anak kelas 5 yang kemarin Selasa mengikuti upacara di rumah masing-masing melalui televisi, siapa? Saya. Wah, hebat, semuanya mengikuti upacara di rumah ya? Wah, sip. Baik, anak-anak, karena sekarang kita masih dalam suasana kemerdekaan, mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka terlebih dahulu agar kita semakin semangat dengan belajar, nggih? Pertemuan kemarin, subtema 1, kita sudah belajar materi tentang apa ya anak-anak? Siapa yang masih ingat? Kalor. Apa lagi? Suhu. Kita sudah belajar tentang suhu dan kalor. Nah anak-anak, apakah kalor sama dengan suhu? Iya. Tidak. Bedanya apa ya anak-anak? Kalau suhu itu apa ya anak-anak ya? Siapa yang masih ingat? Mbak Iska. Suhu apa itu Mbak Iska? Suhu adalah derajat panas dan dinginnya suatu benda.
Suhu adalah derajat panas dan dinginnya suatu benda. Betul tidak teman-teman yang lain? Betul ya. Kalau begitu kalor apa ya? Siapa yang masih ingat apa itu kalor? Mbak Najwa. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Baik, kalor adalah energi panas yang dapat berpindah anak-anak dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Pindahnya bagaimana ya anak-anak? Nah, kali ini kita akan belajar itu yaitu tentang perpindahan kalor. Materi yang akan kita pelajari hari ini ada dua. Yang pertama menyimpulkan isi teks eksplanasi berjudul perpindahan panas atau kalor. Yang kedua jenis-jenis perpindahan kalor. Ini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah membaca teks eksplanasi berjudul perpindahan panas atau kalor bersama guru, anak-anak diharapkan mampu merangkum isi teks eksplanasi dengan benar. Yang kedua, setelah menuliskan informasi-informasi penting yang terdapat pada teks eksplanasi berjudul perpindahan panas atau kalor, anak-anak diharapkan dapat menyajikan informasi tersebut ke dalam peta konsep dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan percobaan sederhana bersama guru, anak-anak mampu menganalisis jenis-jenis perpindahan kalor dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir adalah setelah berdiskusi secara berkelompok dengan guru, peserta didik dapat menyajikan data hasil percobaan tentang jenis-jenis perpindahan kalor dengan percaya diri. Nah, kegiatan belajar kita hari ini anak-anak, ya yang pertama adalah mengamati gambar. Nanti yang akan kita lakukan pertama adalah mengamati gambar, kedua membaca teks eksplanasi atau teks penjelasan, ketiga membuat peta konsep, keempat menyimak video tentang perpindahan kalor, kelima berdiskusi kelompok dan melakukan percobaan sederhana tentang perpindahan kalor, dan yang terakhir melaporkan hasil percobaan. Apakah sudah siap belajar hari ini anak-anak? Kok sepertinya tidak semangat? Kita tepuk semangat dulu ya. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Ya, tepuk semangat. Sayur sop menggunakan panci. Kemudian sayur sopnya sudah matang dan akan dituangkan ke dalam wadah. Ibu mengangkat pancinya dengan apa anak-anak? Kain. Dengan kain ya. Kalian pernah lihat ibu mengangkat panci dengan kain? Itu kenapa ya anak-anak kok harus mengangkat pancinya menggunakan kain? Kenapa ya kira-kira? Karena panas. Pancinya panas anak-anak. Nah, pada saat ibu memasak seperti pada gambar ini, sumber energi panasnya itu apa anak-anak? Api kompor. Nah, sumber energi panasnya adalah api kompor. Kenapa tadi saat ibu mengangkat panci kok harus pakai kain? Karena pancinya panas. Kok pancinya bisa panas? Kenapa ya anak-anak? Nah, kita akan mencari tahu kenapa kok pancinya itu panas ya, padahal sumber energi panasnya bukan di panci tapi di api kompor. Lakukan kegiatan berikut dengan tanggung jawab. Baik, sekarang anak-anak akan membaca teks penjelasan atau teks eksplanasi dengan cermat. Kemudian tuliskan informasi-informasi penting yang kalian dapatkan dari teks eksplanasi itu ke dalam buku tulis kalian. Bergantian membaca teks yang ada di slide ini. Kemudian anak-anak sambil menuliskan informasi-informasi penting ke dalam buku tulis kalian. Paham anak-anak? Siapa yang berani membaca urutan pertama pada satu? Baik, Mbak Tiara. Mbak Tiara coba dibaca yang keras dari judulnya Mbak Tiara. Yang lain menyimak ya. Perpindahan panas atau kalor. Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut
panas dapat berpindah. Iya, terima kasih Mbak Tiara. Ternyata panas dari kompor itu dapat berpindah ke dalam wadah dulu, baru panasnya berpindah ke dalam sayuran yang ada di dalam wadah itu. Kenapa tadi jawabannya Ibu harus mengangkat panci menggunakan kain? Karena energi panas yang terdapat dari api kompor berpindah ke panci, sehingga pancinya panas. Kalau tidak menggunakan kain, tangan Ibu bisa panas, terasa panas, ya. Kemudian dilanjutkan paragraf kedua, Mbak Tiara. Minta tolong salah satu teman untuk melanjutkan membaca, silakan. Mbak J. Bahkan matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Planet kita akan tetapi panas dari matahari dapat berpindah akan merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Iya, nah anak-anak, ternyata panas dari matahari pun juga berpindah ke bumi. Kalian kalau pagi-pagi kemudian keluar terkena sinar matahari, badannya ikut panas tidak? Hangat. Terasa kalau pagi, ya, kalau siang terasa panas. Nah itu karena energi panas dari matahari berpindah ke bumi sampai ke bumi, sehingga di bumi kita bisa merasakan panas atau hangat di pagi hari. Selanjutnya paragraf terakhir, Mbak Jenny minta salah satu temannya melanjutkan. Mbak Ayu, silakan Mbak Ayu, paragraf terakhir. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara berpindah panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya, misalnya air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara berpindah panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi, menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Iya, baik. Terima kasih Mbak Ayu. Ya, di paragraf 3 sudah dijelaskan bahwa panas dapat berpindah melalui beberapa cara di dalam tes, anak-anak. Tiga apa saja? Konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, sekarang anak-anak bisa minta pelajaran LKPD 1 secara individu. Kegiatan pada LKPD 1 adalah anak-anak membuat peta konsep atau peta pikiran berdasarkan teks yang tadi sudah kalian baca, yaitu teks berjudul Perpindahan Panas dan Kalor. Nah, nanti Rizka bagi LKPD-nya, silahkan nama dan nomor urutnya diisi terlebih dahulu. Kemudian kalian buka halaman kedua. Nah, di sini ada peta konsep. Kalian mengisi sesuai informasi-informasi penting yang ada di dalam teks berjudul Perpindahan Panas atau Kalor. Sudah paham anak-anak tugasnya? Sudah. Rizka berikan LKPD-nya, ya. Jangan lupa nama dan nomor urutnya ditulis terlebih dahulu. Mbak Lajo, Mbak Rizka. Bu Rizka beri waktu 5 menit cukup ya anak-anak? Baik, silakan dibacakan. Ada kesulitan tidak anak-anak? Tidak. Dilanjutkan ya.
Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Saya sudah belum. Kalau sudah selesai semua, bisa minta kalian membacakan hasil kita konsepmu secara bergantian. Siapa yang mau maju urutan pertama? Mbak Intan, silakan Mbak Intan maju. Perpindahan panas atau kalor. Paragraf 1, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Ya, jawaban informasi penting dari Mbak Intan adalah panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Sama tidak dengan teman-teman yang lain? Sama. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Intan. Baik, setelah itu setelah Mbak Intan paragraf 2, siapa yang berani maju? Mbak Najwa, silakan Mbak Najwa maju. Mbak Najwa, dibaca dulu judulnya. Perpindahan panas atau kalor. Paragraf 2, panas dari matahari berpindah ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Iya, jawabannya Mbak Najwa. Coba dengarkan anak-anak yang lain. Jawabannya Mbak Najwa paragraf 2, panas dari matahari berpindah ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Sama tidak jawabannya anak-anak? Sama. Terima kasih Mbak Najwa. Beri tepuk tangan. Terakhir, paragraf ketiga, siapa yang boleh maju ke depan? Mbak Jila, silakan Mbak Jila. Perpindahan panas atau kalor. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Iya, jawabannya Mbak Jila. Coba tadi panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Bagaimana teman-teman yang lain, sama tidak? Sama. Terima kasih Mbak Jila. Beri tepuk tangan untuk Mbak Jila. Baik, semua jawabannya sama anak-anak? Sama. Baik, nanti kalian sudah bisa membaca konsep dengan benar berdasarkan informasi penting yang ada di dalam teks perpindahan panas atau kalor. Kalian hebat. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita ice breathing dulu biar anak-anak tambah semangat lagi. Halo sahabat cerdas, kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya. Kita akan belajar tentang apa itu panas dan macam-macam perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Panas atau juga disebut kalor adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Energi panas akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah
Panas mempengaruhi suhu zat. Jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Sedangkan jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas disebut konduktor. Pada umumnya, konduktor berupa logam, misalnya besi, aluminium, dan tembaga. Sedangkan benda yang sulit dan lambat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa contoh isolator antara lain kayu, plastik, dan karet. Konduksi merupakan perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi, pada perpindahan panas secara konduksi, hanya energi panas saja yang berpindah, tanpa disertai perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat. Perpindahan panas secara konduksi juga disebut sebagai perpindahan panas melalui hantara. Contoh peristiwa konduksi adalah ketika kita memanaskan batang logam. Walaupun hanya salah satu ujung dari besi yang dipanaskan, tetapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi sampai ke ujung yang tidak ikut dipanaskan. Hal tersebut menunjukkan panas berpindah dengan perantara besi. Contoh lain peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari antara lain setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas dari sumber panas yang berasal dari energi listrik ke pakaian. Panas berpindah melalui bagian logam yang merupakan konduktor. Mengaduk kopi panas dengan sendok logam, maka panas akan berpindah dari air ke seluruh bagian sendok. Memanaskan mentega, panas dari api akan berpindah ke mentega melalui wajan yang terbuat dari logam. Konveksi adalah perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya energi panas yang berpindah, namun disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Perpindahan panas secara konveksi juga disebut sebagai perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat pada saat kita memasak air. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah. Kemudian, air yang panas tersebut akan naik. Sedangkan air di atas yang masih dingin akan turun. Begitu seterusnya, peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air. Selain merebus air, peristiwa perpindahan panas secara konveksi antara lain asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi, terjadinya angin darat dan angin laut, gerakan balon udara. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah panas matahari yang bisa sampai ke bumi, meskipun antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak dapat menghantarkan panas. Perpindahan panas secara radiasi juga disebut sebagai perpindahan panas secara pancaran. Contoh lain peristiwa perpindahan panas secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari antara lain badan terasa hangat ketika di dekat api unggun. Panas dari api berpindah secara pancaran. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari, menetaskan telur unggas dengan lampu. Demikian tadi materi tentang panas dan perpindahannya. Tadi di dalam video perpindahan panas ada beberapa cara, anak-anak. 3, apa saja itu? Konduksi, konveksi, radiasi. Seperti apa sih sebetulnya proses atau cara perpindahan kalor secara radiasi, konduksi dan konveksi? Agar anak-anak lebih memahami cara perpindahan kalor, kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi kelompok 1 Mbak Tiara dan Mas Cahyo, kelompok 2 Mbak Nasla dan Mbak Nika, kelompok 3 Mbak Ayu dan Mbak Jenny, kelompok 4 Mbak Intan dan
jelas. Tugasnya apa Bu di LKPD 2? LKPD 2 nanti tugasnya adalah melakukan percobaan sederhana tentang perpindahan kolom. Kita akan menganalisis, tadi kan di dalam video sudah dijelaskan bahwa cara perpindahan kolom ada 3: konduksi, konveksi, radiasi. Nah, anak-anak ini sekarang akan melakukan percobaan bagaimana sih sebetulnya proses atau cara perpindahan kolom itu sendiri. Nah, nanti anak-anak akan berusaha bagikan LKPD 2. Ini ada LKPD untuk kelompok ya. Jadi satu kelompok nanti berusaha berikan satu LKPD. Di halaman pertama silakan kalian tuliskan namanya. Berarti 2 nama. Kemudian disatukan kelompok berapa? 1, 2, 3, 4. Kemudian nanti di dalam LKPD 2 itu ada 3 tugas. Anak-anak mengerjakan 3 percobaan. Percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Di sini sudah ada cara kerja, alat dan bahan yang dibutuhkan sudah lengkap. Silakan nanti anak-anak ikuti sesuai yang ada di dalam LKPD. Alat dan bahannya sudah bisa siapkan di meja pojok itu. Nanti silakan ketua kelompoknya. Sudah menemukan ketua kelompok? Sudah ya? Silakan ketua kelompok ambil 1 set alat dan bahan yang ada di meja sana. Silakan diambil bergantian, tidak berebutan. Yuk, hati-hati. Fokus pada alat dan bahan percobaan. Kemudian LKPD-nya ini lebih strategis. Silakan ditulis dulu identitasnya. Hati-hati. Ini ada. Baik, peralatannya sudah dikembalikan ke tempat semula. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil percobaannya secara bergantian. Kita mulai dari kelompok berapa dulu ya, anak? Kelompok 1. Baik, kelompok 1 silakan maju ke depan. 1. Hasil percobaan 1. Sendok yang dipanaskan di atas lilin akan mengakibatkan ujung sendok juga ikut panas. Iya, hasilnya sama dengan kelompok lain. Apakah ujung sendok juga terasa panas? Iya, lanjut. Yang kedua, karena panas pada lilin berpindah ke ujung sendok. alasannya karena panas pada lilin berpindah ke ujung sendok. Sama tidak dengan kelompok yang lain? Sama, lanjutkan Mas Leo. Zat perantaranya adalah sendok. Zat perantaranya sendok, betul tidak? Betul. Lanjutkan. Disebut peristiwa perpindahan panas secara konduksi. Disebut peristiwa perpindahan panas secara konduksi. Betul ya anak-anak ya? Betul. Hebat kelompok 1. Kita beri tepuk salut yuk. Tepuk salut. Jempol-jempol. Jempol-jempol. Salut dibawa. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan beri lagi. Kemudian kelompok 2. Silakan maju mempresentasikan hasil percobaan 2. Hasil percobaan 2. 1. Hasil percobaan 2. Pewarna yang ada di dasar air kemudian bergerak ke atas setelah es batu dimasukkan ke dalam gelas. Coba pewarna yang ada di dasar gelas, begitu dimasukkan es batu, pewarnanya akan bergerak ke atas. Sama tidak dengan jawaban kelompok
suhunya lebih tinggi dari es batu, jadi ketika dimasukkan es batu akan terjadi aliran yang suhunya lebih tinggi menuju ke suhu yang lebih rendah sehingga pewarnanya naik ke atas. Baik, dilanjutkan. Zat perantaranya air. Zat perantaranya air sama tidak teman-teman yang lain? Sama. Lanjut. Disebut peristiwa perpindahan panas secara konveksi. Konveksi, betul tidak percobaan 2 disebut perpindahan panas konveksi? Betul, jawabannya betul semua, nggih? Baik. Beri tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Jempol. Salut gitu loh. Baik, silakan kelompok 2 boleh kembali. Hebat kelompok 2. Sekarang lanjutkan kelompok 3. Presentasikan hasil percobaan. Kesimpulan hasil percobaan 3. Hasil percobaan 3, telapak tangan yang didekatkan pada lilin menyala akan terasa hangat. Sama tidak jawabannya, nak? Sama tangannya dilihat ya. Lanjut. Karena panas pada lilin berpindah ke telapak tangan. Karena alasannya panas pada lilin berpindah ke telapak tangan. Betul ya? Zat perantaranya tidak ada perantara atau tanpa perantara. Tanpa perantara antara lilin dan tangan ada perantaranya tidak? Tidak. Lanjutkan. Disebut peristiwa perpindahan panas secara radiasi. Secara radiasi, betul kan jawaban dari kelompok 3? Betul. Beri tepuk salut. Beri tepuk salut untuk kelompok 3 ya anak ya. Tepuk salut. Jempol. Salut gitu loh. Baik, apabila anak-anak sudah bisa berhasil melakukan percobaan sederhana secara kelompok, nggih. Tapi di dalam percobaan kita sudah bisa mengetahui tentang perpindahan panas yang tadi ada 3 cara. Apa saja anak-anak? Konduksi, tapi contohnya apa? Sendok yang dipanaskan di atas lilin ujungnya ikut panas. Kemudian perpindahan panas yang kedua dengan cara apa? Konveksi. Contohnya apa tadi dalam percobaan? Coba Mbak Najwa dibaca yang keras. Contoh konveksi. Warna makanan naik ke atas atau permukaan air. Iya, pewarna makanan naik ke atas ke permukaan air ketika dimasukkan es batu. Itu termasuk contoh cara perpindahan panas cara konveksi. Yang terakhir, radiasi. Betul sekali. Contohnya apa anak-anak? Betul, telapak tangan yang kita dekatkan pada lilin yang menyala akan terasa hangat. Hebat kelas 5 memang. Nah anak-anak, sekarang bisa minta anak-anak mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi itu dikerjakan secara individu, tidak boleh berdiskusi dengan teman sebelahnya, ya. Bisa beri waktu 10 menit, bisa ya Mama ya? Ya. Bagaimana anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah ya? Baik. Kalau sudah, sekarang soal evaluasinya bisa kumpulkan ya. Nanti akan bisa koreksi. Apa yang kalian pelajari hari ini? Tidak? Kalau kita sebelum kita membahas tentang kalau kita belajar apa dulu tadi, membuat apa ya? Iya betul, peta konsep. Kita sudah belajar membuat peta konsep. Belajar apa lagi tadi? Percobaan tentang apa? Perpindahan. Kalau ada berapa tadi perpindahan kalau anak-anak? 3. Apa saja? Konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, konduksi, konveksi, radiasi. Sudah belajar tentang perpindahan kalau yang ada 3 cara tadi ya. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Baik, terima kasih. Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Percobaan. Suka sekali dalam percobaan, G. Apa yang belum kalian pahami? Adakah yang belum kalian pahami? Tidak.
terhadap lingkungan. Belajarnya sudah selesai. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, dipersilakan untuk dikemas-kemas. Ya Pak Intan, berdoa teman-temannya. Siaplah doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Intan sudah bersedia mengirim doa. Nah, anak-anak jangan lupa tetap jaga kesehatan dan senantiasa menerapkan protokol kesehatan ini agar kita selalu sehat dan terhindar dari virus corona. Baik, sekian dari Rizka, banyak kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.